Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi atau yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan jalan golongan yang selamat. Ini tidak lain tidak bukan hanya sekedar mengingatkan diri kami dan kepada antum sekalian tentang manhaj al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekedar untuk menekankan kembali, menanamkan kembali ke dalam lubuk hati kita yang terdalam manhaj, pedoman, panduan kita dalam beragama ini, terutama di tengah-tengah fitan akhir zaman yang Rasul katakan badiru bil a'mali fitanan kakita lailil mudlim, bersegeralah kalian beramal yang baik karena akan muncul banyak fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbi rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya orang itu masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradil minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Rawahu Muslim. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Bisa membalikkan status seorang muslim menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Maka perlu kita punya pedoman dalam beragama ini. Punya manhaj, metode dalam beragama ini agar kita tidak diombang-ambingkan oleh arus, oleh badai sekuat apapun. Karena kita punya pegangan yang kuat. Itulah minhaj firqatin najiyah. Dan kita hanya sekedar menukil, meringkas saja apa yang telah disampaikan oleh para al-ulama, di antaranya yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah. Karena waktunya sangat sempit sekali, kita sekedar meringkas, menukil sebagian kecil saja dari Minhaj Firqatin Najiyah. Kalau dalam buku itu ada 12 poin yang beliau sampaikan, kita ambil sebagiannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
Yang pertama di antara minhaj firqah najiyah, metode, panduan, pedoman firqah najiyah, al-firqatun najiyah taltazimu minhajar Rasul sallallahu wa minhaja sahabatihi. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, berpegang teguh dengan manhajnya, jalan, metode, ajarannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah inti daripada al-firqatun najiyah. Karena al-firqatun najiyah, istilah firqatun najiyah diambil dari hadis sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Semuanya masuk neraka, diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat yang mengikuti aku, kata Rasul, dan yang mengikuti para sahabatku, terutama dalam masalah al-aqidah. Kata para ulama, hadis tentang perpecahan umat ini, perpecahan umat ini bukan sekedar masalah fikih, bahkan masalah akidah, dan itu yang sangat nampak sekali. Maka ciri firqatun najiyah yang paling utama berpegang teguh dengan manhaj Rasul, akidah Rasul, manhaj para sahabat dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan sekedar slogan propaganda. Di luar sana ada kelompok-kelompok yang juga mengatakan kita juga ma'ana alaihi washabi. Tapi kalau lihat akidah mereka jauh dari akidah Rasul, dari akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul misalnya nggak pernah ngajari tabaruk kepada kuburan keramat. Rasul nggak pernah mengajarkan tawasul kepada yang telah mati misalnya. Maka sekali lagi, tidak cukup segera slogan, praktekkan, terutama dalam masalah al-aqidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini akidah Rasul, ini akidah para sahabat, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan. Kata Rasul, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Jelas hadisnya. Namun fayakhlu bihi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadzak, jika diterima itu yang diharapkan, jika tidak qad adalladhi alaihi, telah gugur kewajiban. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini manhaj ahli sunnah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seseorang, kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kata beliau, aku telah menasihati 4 mata dengan beliau, dan aku tidak mau menasihati di hadapan umum karena itu akan membuka pintu-pintu kejelekan. Ini manhaj para sahabat. Tidak sekedar slogan saja, betul-betul apa? Diikuti. Tentang masalah sifat Allah. Allah di mana? Kaum muslimin banyak memiliki pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Kayaknya keren gitu bahasanya, tidak di ruang, tidak di waktu. Padahal ucapan yang batil. Naudzubillah min dzalik. Kembali kepada akidah Rasul, para sahabat Rasul. Apa pendapat Rasul tentang di mana Allah? Jelas hadis-hadisnya banyak sekali. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah engkau mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Ini akidah Rasul, Allah fis sama. Beliau juga pernah bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, fis sama, Allah di langit. Rasul pun mengatakan, a'tikha fa inna mu'minah. Beliau mengatakan kepada tuannya, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis sahih Muslim. Sebagian orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya akidah ini mengatakan hadisnya
tidak sahih. Padahal Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Ar-Risalah membawakan hadis tersebut. Dan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, Imam Syafi'i berpendapat Allah di atas langit dengan dalil hadis budak perempuan tadi. Ini akidah Rasul, ini akidah para sahabat Rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika meninggalnya Rasul, para sahabat ditimpa gundah gulana. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu man fis sama. Barang siapa yang menyembah Allah yang ada di langit, fa innahu hayyun la yamut. Dia tidak akan mati, atau dia maha hidup, tidak akan mati. Ini akidahnya para sahabat. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah atau Taifah Mansurah dengan yang lain. Maka ini pedoman bagi diri kita. Ini barometer timbangan bagi kita. Semua ucapan manusia, semua pendapat manusia, semua keyakinan, akidah kaum muslimin khususnya timbang dengan ma'ana alihi wa ashabi. Terutama di zaman medsos seperti ini. Ada kajian atau ada statement atau ada apapun nama di medsos, timbang dulu. Jangan asal kok kelihatannya bahasanya bagus, retorikanya bagus. Tidak mesti retorikanya bagus itu betul sesuai dengan akidah Rasul atau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang atau dai-dai yang menyimpang, bahasa mereka luar biasa. Bahkan dulu ada tokohnya kelompok Mu'tazilah. Kalau sekarang itu liberal. Namanya Wasil bin Atha. Dia ini cedal, tidak bisa menyebut apa? Ra, atau kalau bahasa Indonesia R ya. Tapi beliau ini, ya, Wasil bin Atha ini bisa khutbah panjang lebar tanpa ada satu kata pun yang ada huruf ra-nya. Ya. Antum saja yang nggak cedal lah sudah. Bisa enggak ceramah 10 menit saja nggak pakai R, tanpa apa direkayasa, spontanitas gitu, bisa? Ini salah satu yang menunjukkan luar biasa bahasa orang-orang itu. Ya. Tapi di atas kesesatan. Maka ini barometer kita. Yang benar ma'ana ali wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Baik, poin yang kedua, minhaj firqah najiyah yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa kalami rasuli hina tanazu wal ikhtilaf. Al-firqatun najiyah selalu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama ketika ada perselisihan pendapat. Ya. Entah perselisihan pendapat antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya atau di antara Ahlus Sunnah sendiri. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada gelar akademik, bukan kepada senioritas, ya, bukan kepada golongan ini dan itu. Namun Allah telah memberikan pedoman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Contoh, ada sebagian yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kita mengatakan tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Karena apa? Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Allah memerintahkan kita kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, kepada sunnahnya beliau. Dan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Jelas. Kalau ada orang yang mengatakan, loh bagaimana dengan ucapan Umar bin Khattab? Kembalikan lagi. Mana yang lebih baik? Umar bin Khattab ataukah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tadi, ada sebagian orang mengatakan boleh kita mengkritik pemimpin di hadapan umum demi kemaslahatan. Kan boleh dalam undang-undang kita.
Kita katakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada Al-Qur'an atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang tadi mengkritik pemimpin di hadapan umum, di medsos dan seterusnya. Kalau ada yang mengatakan lo ulama fulan membolehkan, kembalikan kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pedoman hidup kita. Agar kita enggak mudah terombang-ambing arus. Agar kita enggak pelin-pelan atau enggak mencela-mencela. Kadang ikut sana ikut sini, enggak punya pedoman yang pasti. Kita harus konsisten dalam beragama ini. Karena memang itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wabil jumlati fa inna as-sabata fi ahli sunnah wal hadis al-dha'af ma inda ahli kalam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya konsisten istiqomah yang ada pada ahli sunnah wal jamaah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan yang ada pada ahli al-kalam. Ini yang harus kita pegang erat. Kita punya pedoman. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah punya pedoman ini. Jangan mudah terombang-ambing arus. Sekali lagi, ini fungsinya kita tahu minhaj firqatun najiyah. Ini sudah jalan kita. Ikuti, telusuri, meskipun banyak yang menyimpang, meskipun banyak yang memusuhi. Ada pesan yang sangat indah dari seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan petunjuk dan tidak akan mencelakakanmu sedikitnya orang yang berjalan bersamamu. Wa iyyaka wa turqad dhalal, jauhkanlah dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bikasatil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Rasul SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang mencaci maki mereka, membuli mereka, memboikot mereka, menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Tetap konsisten. Meskipun arusnya sangat kuat tetap. Ya. Kemarin kita ada kajian rutin kitab Al-Ibana As-Sughra. Ada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat indah. Kata beliau, idza waqa'an nasu fi syarr faqul laisa li uswatun fi syarr. Kata beliau, kalau manusia seandainya jatuh ke dalam kejelekan, penyimpangan, kebid'ahan atau bahkan kesyirikan, maka katakan dalam dirimu, aku tidak mau ikut-ikutan. Punya prinsip. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang wajib untuk diikuti. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian poin yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, ini sekali lagi kita enggak berurutan mengambilnya, namun kita cuplik saja sebagian yang beliau sampaikan. Kata beliau, al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhidah. Manhaj metode firqatun najiyah dalam masalah taklim, dakwah itu memprioritaskan at-tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ini yang juga harus terus kita ingat. Ya. Makanya sering kita ini mengingatkan awal-awal dakwah salafiyah di negeri kita ini, kajian-kajiannya itu, insya Allah kalau tanya yang senior-senior dulu, kajiannya itu akidah manhaj tanpa mengesampingkan yang lain. Tapi prioritas utama akidah wal manhaj. Karena ini ciri khas dakwah salafiyah yang membedakannya dengan yang lain. Namun sekali lagi bukan kita meremehkan yang lain, tidak. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Makanya beliau mengatakan al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid.
firqah najiyah mengutamakan, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Karena ini intisari prioritas dakwah para nabi, para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya, dakwanya an i'budullah, sembahlah Allah, tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Ini dimulai sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang dakwah Nabi Nuh pada surat Al-A'raf 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaum. Apa seruan beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Kalau kita baca lagi ayat-ayat setelahnya, wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau di penjara, ketika ditanya tentang takwil mimpi, sebelum beliau menjawab takwil mimpi, beliau mendakwahi sahabat temannya yang di penjara itu kepada tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian kecuali nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri. Ini dakwahnya Nabi Yusuf di penjara, tetap dakwah tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ini yang harus kita apa? Jadikan suri teladan. Ya, semua para anbiya wa rasul ini intisari dakwah mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun pertama tidak ada dakwah kecuali dakwah tauhid. Ya. Sekali lagi, kalau kita mengaku mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ikuti dakwah beliau ini. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Yusuf, kalau tidak salah ayat 108, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basira, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Ini cirinya pengikut Rasul. Apa itu? Dakwah ala basirah wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Dakwahnya Rasul mensucikan Allah dari kesyirikan, mensucikan Allah dari sesembahan-sesembahan selainnya. Makanya kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, kalau ada dai-dai atau orang-orang yang mengaku pendakwah namun tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid, ada kerusakan dalam manhaj dakwahnya. Karena jelas menyelisih para nabi, para rasul, menyelisih manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, al-firqatun najiyah itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian kata beliau, fahiya tungkiru at-turuq al-mubtada'ah wal ahzab al-haddama allati farraqatil ummah wa btada'at fi dinillah wa bta'adat an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah selain melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah, mungkin sebagian orang menggambarkan amar nahi munkar itu dalam masalah maksiat saja. Namun ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang dilarang juga
adalah kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Baik bid'ah adalah masalah akidah, bid'ah adalah masalah ibadah, itu juga dilarang. Ya. Dan itu yang Rasul telah contohkan. Rasul mentahdir kaum muslimin dari kelompok namanya Khawarij. Kalau sekarang kelompok teroris. Ini salah satu manhaj firqatun najiyah. Tidak tinggal diam dari penyimpangan, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Yang dilarang bukan hanya maksiat, bahkan lebih dari itu, kebid'ahan, penyimpangan dalam urusan agama. Bahkan dengan keras Rasul mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Kalau ada orang mengatakan, wah kok keras sekali, ini Rasul yang mengatakan. Protes kepada Rasul, nggak terima dengan Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Rasul SAW mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok qadariyah majusinya umat ini. Keras Rasul. Karena ini mengotori agama. Dan ulama salah mengatakan sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha. Maksiat pelakunya masih ada rasa bersalah, dia ingin tobat. Namun pelaku kebid'ahan, dia apa? Merasa benar, nggak mungkin tobat. Ya. Makanya kalau antum perhatikan, polisi ketika menangkap pencuri pasti ngomong maaf, ampun. Tapi kalau teroris ditangkap, pernah nggak ngomong ampun, mau maaf gitu? Tambah, kayaknya apa? Syekhul Islam Taimiyah gitu, kayak jagoan gitu. Karena dia merasa itu benar. Ini yang diprioritaskan oleh para ulama salaf untuk dibantah. Ya. Makanya Rasul mengatakan tentang tugas para ulama, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Apa tugas para ulama? Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Menafikan, membantah, menolak tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Wa intihalal mubtilin, membantah jalan orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Maka jangan alergi, fobi dengan istilah bantahan. Setiap penyimpangan para ulama nggak akan diam, baik dari dalam maupun dari luar, tetap dibantah. Karena ini masalah ad-dinu nasihat, ini masalah amar ma'ruf nahi munkar, ini masalah manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ad-dinu an-nasihat. Namun semuanya tentunya di atas al-ilmu. Ini salah satu manhaj al-firqah an-najiyah. Kitab-kitab bantahan ulama kepada kelompok-kelompok sesat, kepada penyimpangan-penyimpangan, nggak bisa dihitung. Dan itu bagian amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau antum baca kitab Situd Durar min usul ahlil asar, 6 prinsip ahlul asar ahlus sunnah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, kata beliau, ar-raddu alal mukhalif minal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Membantah orang yang menyimpang, yang menyelisihi akidah manhaj salaf, khususnya bagian amar ma'ruf nahi munkar. Ini sekali lagi bedanya al-firqatun najiyah dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya mereka ingin persatuan. Yang penting apa? Bersatu, meskipun dengan kelompok-kelompok yang sangat jauh dari akidah Rasul. Ya, seperti kelompok Ikhwan Muslimin. Mereka punya slogan nata'awanu fima tafaqna alai wa ya'dzuru ba'na fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita sering toleransi. Kita saling tutup mata, gak usah saling menyalahkan. Musuh kita komunis, sekuler, liberal. Itu slogannya mereka. Kalau Ahlussunnah tidak. Semua penyimpangan harus diluruskan, harus ditasfiyah. Makanya kalau istilah kita, program dakwah salafiyah, kata para ulama, atasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, entah dalam masalah akidah, hadis, akhlak, ibadah dan sebagainya, harus dibetulkan.
Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza sakatu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahil as-sahih minal khata?" Kalau aku diam, engkau juga diam. Dari mana orang jahil, orang awam tahu mana yang benar, mana yang salah? Harus ada yang meluruskan, yang mengkritik, yang membantah pemikiran-pemikiran yang keliru, terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian yang mungkin terakhir, karena waktunya sudah mau isya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, al-firqatun najiyah tungkir al-qawanin al-wada'iyah al-mukhalifah lil Islam. Al-firqatun najiyah mengingkari hukum atau undang-undang yang menyelisihi Islam, menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Selama undang-undang itu menyelisih, wajib diingkari. Ya, cuma cara pengingkarannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada sebagai kelompok yang keliru. Setiap undang-undang buatan, terutama pemerintah, haram diikuti. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kata para ulama, yang diingkari itu yang menyelisihi. Kalau nggak menyelisihi, wajib sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, al-amrul jaiz idza amara al-amir sara wajiban. Sesuatu yang asalnya mubah, kalau ada perintah dari pemimpin, maka itu bisa menjadi wajib dan haram untuk diselisihi. Para ulama mencontohkan, kelihatannya sepele, padahal itu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili punya buku tentang masalah bagaimana kita menyikapi pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, di antara contohnya masalah peraturan lalu lintas. Nggak ada dalam Al-Quran lampu merah berhenti. Ada enggak? Hah? Itu asalnya mubah. Tapi karena ada perintah dari pemimpin, hukumnya kembali kepada ayat tadi. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, sekarang ini masalah apa ini? Iya, kita memakai seperti ini bukan sekedar untuk menjaga kesehatan, namun lebih dari itu, mendekatkan diri kepada Allah, mentaati pemimpin kaum muslimin. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, insyaallah berpahala. Apalagi Imam At-Tahawi dalam syarah akidah, dalam akidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridah. Kami Ahlus Sunnah berkeyakinan mentaati pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah itu suatu faridah, kewajiban. Ini sekali lagi sudah ada. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan, wallahu taala a'lam. Nah, sebelum kita buka soal jawab, kita mau tambahkan sedikit pembahasan terakhir kita tadi, masalah hukum atau undang-undang buatan manusia. Yang diingkari oleh al-firqatun najiyah adalah undang-undang atau hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi Al-Islam. Adapun yang tidak menyelisihi, maka kalau itu dari pemimpin kaum muslimin, sami'na wa ata'na. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala hal itu pertengahan. Ahlus Sunnah dalam segala hal pertengahan. Di antaranya masalah berhukum dengan hukum Allah. Ahlus Sunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah bagi semua manusia dan dalam segala bidang kehidupan kita. Bukan hanya hukum itu untuk yang di atas, tapi semua wajib berhukum dengan hukum Allah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain juga dalam kitab tadi Minhaj Firqatun Najiyah, beliau mengatakan di antara hukum Allah dalam masalah akidah, hukum Allah juga dalam masalah ibadah, hukum Allah juga dalam masalah muamalah.
Semua kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Perempuan wajib berjilbab, itu hukum Allah. Ya. Akidah kita mengikuti hukum Allah. Ini harus kita pahami. Karena kelompok teroris, kelompok khawarij, mereka menyempitkan hukum Allah itu hanya untuk yang di atas saja. Makanya mereka seenaknya berhukum. Ya. Alias sebetulnya mereka ini maling teriak maling. Menyuruh yang di atas berhukum dengan hukum Allah, mereka sendiri tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Membunuh orang kafir misalnya tanpa hak, ada turis dibunuh, atau orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dibunuh, padahal hukum Allah mengatakan sebagaimana kata Rasul, man qatala mu'ahadan lam yarah hayatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, maka tidak mencium bau surga. Ini sekali lagi hukum Allah yang mereka langgar. Katanya mereka berhukum dengan hukum Allah, atau menyuruh berhukum dengan hukum Allah. Karena apa salah mereka? Metode mereka sudah salah. Apa? Menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan saja. Seolah-olah hanya untuk pemerintah saja hukum Allah. Tidak. Semua kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau Nabi Muhammad menghukumi mereka dengan hukum Allah. Semua. Ya. Ahlussunnah pertengahan mewajibkan semua manusia berhukum dengan hukum Allah dalam semua bidang kehidupan. Akan tetapi yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak langsung dikafirkan. Ya. Ini bedanya Ahlussunnah, pertengahannya Ahlussunnah antara kelompok khawarij teroris dengan kelompok liberal. Kalau kelompok teroris mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad secara mutlak tanpa perincian. Mereka pakai dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Al-Maidah 44. Mutlak kata mereka kafir tanpa ada perincian. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul mengatakan arti faulaika humul kafirun kufrun la yanqulu anil millah. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Makanya para ulama memperinci, tidak semutlak kelompok teroris. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Tiga imam ahli sunnah abad ini, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah ta'ala, mereka memperinci, enggak mutlak mengkafirkan. Kata mereka, kalau ada orang atau pemimpin mengatakan Islam tidak relevan dengan zaman ini, tidak berlaku lagi hukum Islam, secara ucapan, secara pernyataan itu kufur akbar. Kalau ada yang mengatakan hukum Islam sama dengan hukum Barat, secara pernyataan, ucapannya kufur akbar. Tapi kalau ada orang dia berhukum dengan selain hukum Allah, karena kata pak ulama uang suap, karena ingin kedudukan, dia ngaku salah, maka ini sebagaimana pelaku maksiat, tidak kafir. Ini masih apa? Hukum secara ucapan, perbuatan ataupun pernyataannya. Orangnya pun masih belum bisa dikafirkan. Seandainya kita mendapati pemimpin itu mengatakan hukum Islam tidak layak dilaksanakan sekarang misalnya, nggak bisa langsung dikafirkan. Ya, kenapa demikian? Najasyi, ya, Raja Najasyi, dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rakyatnya nggak tahu kalau dia masuk Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangankan untuk berhukum dengan hukum Allah, salat 5 waktu pun diriwayatkan dia tidak sanggup menampakkannya atau tidak menampakkan salat 5 waktu tersebut. Tapi ketika dia meninggal dunia, Rasul salat jenazahnya dengan salat ghaib, atau menyuruh para sahabat untuk salat ghaib. Artinya tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir murtad seperti kelompok teroris. Makanya dalam masalah kafir mengkafirkan, ahli sunnah sangat hati-hati. Sekali lagi, ini salah satu perbedaan antara ahli sunnah dengan khawarij. Kalau antum baca ucapan Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, ciri khawarij
selalu memutlakkan pengkafiran terhadap yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Adapun ahli sunnah memperinci. Itu pun masalah ucapannya. Orangnya masih belum tentu bisa dikafirkan. Sebagaimana kaidah ahli sunnah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam ucapan perbuatan kufur besar, syirik besar langsung bisa dikafirkan. Dan kata ulama ahli sunnah, yang berhak mengkafirkan person-person itu adalah para ulama atau hakim-hakim di pengadilan syariat. Tidak boleh asal-asalan ataupun gegabah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu meniti minhaj firqatun najiyah, dan semoga Allah memberikan kepada kita pertolongannya untuk kita istiqomah di atas akidah dan manhaj para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam. Ahli bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada ahli maksiat. Bagaimana cara yang efektif untuk menasehati ahli bid'ah agar bisa kembali ke jalan yang benar sesuai ilmu agama? Yang pertama, seorang hamba, seorang muslim harus tahu diri sampai di mana kapasitasnya. Ya, kalau kita berbicara ahli bid'ah di sini, yang pentolannya, tokohnya, ini sekali lagi siapa anta mau menasehatinya? Ya, ngaca dulu, ya, entah di dunia nyata atau di dunia maya. As-salafus saleh, mereka dulu sangat berhati-hati, tidak mau sampai diajak debat sama mereka. Kenapa? Asyubah khotofa, syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati lemah. Selamatkan diri antum dulu. Jangan seperti lilin, menerangi orang namun leleh sendiri, hancur sendiri. Maka sekali lagi, antum harus tahu diri sampai di mana antum ini. Bisa ndak kira-kira menghadapi syubhat-syubhatnya? Ulama dulu saja menjauh dari mereka. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ketika didatangi ahli bidah ingin membacakan ayat Al-Quran, beliau mengatakan, aku nggak mau. Mau dibacakan hadis, tidak mau. Kata sebagian orang, kenapa kok nggak mau dibacakan ayat, dibacakan hadis? Kata Imam Muhammad bin Sirin, kalau dia membacakan ayat langsung dia tafsirkan sesuai hawa nafsunya, masuk ke dalam hatiku, susah untuk keluar. Ini ulama dulu. Ya. Kalau kita mengikuti jejak mereka, ini sikap mereka tegas dan betul-betul jelas terang benderang. Meskipun demikian, ulama ketika mendapati mereka yang jatuh ke dalam kebid'ahan bisa dinasehati, mereka bisa diberikan bantahan yang baik, mereka nasihati. Tapi sekali lagi harus kita tahu diri. Jangan sampai ingin menerangi namun kita yang hancur sendiri. Nah, adapun kalau sekedar orang itu ikut-ikutan bid'ah dan alhamdulillah kita istilahnya sudah mampu nasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Cuma sekali lagi, siapa yang kita mau dakwah itu? Ya. Jangan kucing dakwai serigala atau singa. Hati-hati. Sekali lagi harus tahu diri. Nanti kita yang kemakan sendiri. Maunya mendakwai, justru kita yang akan didakwai. Bagaimana mengkritik pemerintah melalui medsos? Haram hukumnya. Siapapun orangnya. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru ma'ayibin fil manabir. Bukan termasuk manhaj salaf menyampaikan kritikan, menyebut aib-aib pemimpin di hadapan umum. Dan sudah kita sampaikan hadisnya, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Jelas kata Rasul, fala yubdi alaniyatan. Ini kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah, menasihati dengan cara yang sesuai sunnah. Tidak boleh asal-asalan. Kalau ada yang mengatakan ulama fulan mengatakan boleh, kembalikan lagi kepada manhaj Ahlus Sunnah tadi, al-firqatun najiyah.
Yang kita dahulukan ucapan Allah dan Rasul. Ucapan ulama bukan dalil. Ini harus antum pahami. Dalil itu pada Al-Quran dan Sunnah. Ucapan ulama bukan dalil. Yang sesuai diambil, yang nggak sesuai ditinggalkan. Kata Imam Malik, kullun yukhad min qali wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita punya pedoman tadi minhaj firqatun najiyah, kita nggak akan bingung. Kembalikan lagi, apakah itu ada dalilnya dari qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ya, ini ada sebagian yang telah keluar dari kelompok sesat, minta nasihat untuk keluarganya dan sebagainya. Ya, yang pertama, satu nikmat yang sangat agung ketika orang itu mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian salah mengatakan, aku tidak tahu lagi mana yang lebih agung nikmat Allah, apakah awal masuk Islam ataukah awal mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang telah mengenal sunnah Rasul, sampaikan kepada keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Meskipun kalau sudah namanya kelompok sesat, kelompok alil bidah, ini sangat susah sekali, illa marhamallah. Sebagaimana kata Rasul, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yadaha. Allah menutupi taubat bagi pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkannya. Artinya sulit sekali, illa marhamallah. Meskipun tetap kita menasihati sesuai kemampuan kita, fattaqullaha masatatum. Kalau dia terima, ya sudah, wa ma alaina illa al-balagh. Nah. Saya ingin mengajak teman-teman yang belum mengenal manhaj salaf atau sunnah, bagaimana saya untuk memulainya. Ya, sampaikan bahwasanya kalau kita mau selamat fil akhirah atau fid dunya wal akhirah, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada jalannya Rasul. Sebagaimana kata Imam Malik, as-sunnatu safinatun nuh maraqiba naja wa man takhallafa ana gharqa wa halak. Sunnah Rasul seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat, yang tidak bisa menaikinya akan tenggelam dan akan binasa. Ya, sampaikan dengan bahasa antum yang antum memang bisa untuk menyampaikannya. Intinya sampaikan bagaimana keindahan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keutamaannya. Ada pertanyaan atau ada pendapat orang kafir dengan bersahadat maka ia telah masuk Islam. Maka bagaimana mungkin seseorang muslim yang sejak kecil beragama Islam setiap saat mengucapkan syahadat bisa gugur keislamannya hanya karena dia melakukan amalan tabaruk, tawasul dan seterusnya kepada mayit atau orang soleh. Kita tadi seorang muslim yang berpegang teguh dengan manhaj firqatun najiyah punya pedoman, yaitu apa? Kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Bukan main apa? Akal-akalan. Ya. Allah mengatakan misalnya tentang tawasul kepada yang telah mati. Walladzina takhadu min duni auliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah alias berbuat syirik. Mereka mengatakan kami tidak menyembah yang telah mati itu, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Allah menvonis mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah, berbuat syirik. Kalau sudah syirik, batal syahadatnya. Ya. Kalau tadi kan statement hanya akal-akalan, kita bantah dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita sampaikan kepada mereka bagaimana dalam kitab-kitab fikih disebutkan bab tentang orang murtad, ya. Itu ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, ada bab tentang masalah al-murtad. Bahkan telah dipraktekkan oleh para sahabat Rasul bagaimana mereka memerangi orang-orang murtad di zaman Al-Khalifah Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka sekali lagi dalam Islam
akal itu harus ditundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal kita, kata para ulama, terbatas seperti penglihatan kita. Antum bisa tidak melihat berapa semut di belakang tembok itu? Ada yang tahu? Hah? Kita kasih hadiah. Telinga kita terbatas pendengarannya. Bisa tidak antum mendengar sekarang apa yang suara yang ada di 1 kilometer dari sini? Bisa tidak? Mustahil. Semua terbatas. Semua anggota tubuh kita terbatas. Akal kita, kata ulama, juga sama terbatas. Jangankan untuk masalah yang gaib, masalah yang sangat jauh, yang dekat dengan diri kita. Semua antum ini punya roh enggak? Hah? Kalau nggak ada, kita salati di sini sekarang. Semua punya, tapi sudahkah, pernahkah akal kita menembus alam roh kita tersebut? Apa warnanya? Pink, ungu, biru? Ada yang tahu? Bagaimana bentuknya? Padahal dekat dengan kita, akal belum bisa menembusnya. Dan itu yang Allah memang firmankan, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Nah, anjuran kewajiban pemerintah untuk divaksin corona, sedangkan kita belum yakin dan atau karena sesuatu hal misal sakit dan sebagainya atau takut. Pernah ditanyakan hal ini kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi sebelum beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Waktu itu sekitar bulan Oktober tahun lalu, kajian Zoom dengan teman-teman di Indonesia. Beliau ditanya masalah ini. Kata beliau, kalau memang itu diwajibkan, ya sudah, sami'na wa ata'na, dan beliau mensupport. Artinya tidak perlu ragu. Apa yang diragukan? Oh, karena produk dari luar sana. Kata beliau, ini perusahaan-perusahaan besar, tidak mungkin ada istilahnya unsur-unsur politik masuk ke situ. Artinya beliau sangat support untuk apa? Melaksanakan hal seperti ini demi juga kemaslahatan kita dan juga didukung oleh para al-ulama. Tapi kalau misalnya tidak ada kewajiban betul, tidak dipaksa betul, ya sudah, tidak ada masalah kalau begitu. Cuma seandainya itu diwajibkan, tidak perlu ada keraguan. Ini sebagaimana kata pak ulama, kita al-wiqayah khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari virus ini, dan semoga Allah segera mengentaskan wabah ini dari kita semuanya. Allah taala. Apakah setiap orang yang mengamalkan kebid'ahan bisa dikatakan al-bid'ah? Tidak mesti juga, karena bisa jadi hanya tergelincir, hanya ikut-ikutan. Yang dikatakan al-bid'ah yang mereka berwala berbarak di atas bid'ahnya tersebut. Ya, ini secara ringkas yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ana ucapkan banyak terima kasih kepada takmir pengurus Masjid Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.